Hai Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang kenapa konsisten itu berat. Ya, ini salah satu pertanyaan yang masuk dari Instagram waktu itu ya. Saya buka question box di Instagram Story, lalu ada satu pertanyaan yang menarik. Bang, kenapa sih konsisten itu berat gitu? Dan seperti kita tahu, mungkin kita sering ngelihat juga kayak quote gitu ya, konsistensi adalah kunci kayak gitu. Misalnya saya tuh sering ngelihat kayak misalnya ada orang habis nge-gym gitu, nunjukin shape badannya seperti apa, terus dia bilang pakai quote gitu ya, konsistensi is the key kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh kayak dalam sehari ngangkat berat banget kayak gitu terus berharap badannya jadi gitu, nggak bisa gitu. Tapi hasil dari badan yang jadi itu adalah konsistensi dia dalam berolahraga yang bukan cuma sehari ataupun seminggu 2 minggu, tapi bisa jadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi konsistensi itu adalah sebuah kunci untuk kita bisa mendapatkan ataupun mewujudkan apa yang kita mau. Begitupun juga misalnya dalam dunia konten kreator atau misalnya dari saya sendiri ngebangun podcast pengembangan diri ini, itu juga diperlukan konsistensi sampai akhirnya bisa menjadi salah satu podcast lah yang dapat penghargaan juga dari Spotify di tahun lalu seperti itu. Kuncinya juga salah satunya adalah konsistensi. Gimana dari 2020 ya, dari zaman Covid waktu itu saya ngebikin podcast ini konsisten setiap minggu, tidak ada bolong sampai sekarang gitu ya. Ada nggak ya bolong ya? Mungkin kalaupun ada mungkin cuma sekali atau 2 kali gitu, tapi sisanya full nggak pernah bolong kayak gitu. Dan apa yang membuat seperti itu? Yaitu adalah konsistensi. Nah, banyak orang yang belum bisa mencapai tujuannya karena dia kurang bisa konsisten. Mungkin seperti dia cuma semangat di awal, mungkin cuma seperti dia bikin resolusi awal tahun dengan penuh semangat, tetapi tidak ada konsistensi untuk menjalankannya. Seperti kayak orang di awal tahun banyak banget tuh member gym naik gitu kan, karena bikin resolusi kesehatan fisik buat dirinya. Tetapi setelah itu, setelah bulan Januari, Februari, Maret, makin lama makin sedikit yang datang ke gym. Kenapa seperti itu? Ya karena konsistensi gitu. Kenapa banyak orang belum bisa mencapai tujuannya? Kenapa hanya sedikit yang bisa? Ya karena hanya sedikit yang konsisten, yang benar-benar komit untuk mau mencapai tujuannya. Ya, oke. Nah, saya mau share kenapa sih konsisten itu berat, dan dengan kamu tahu penyebab ini, kamu bisa mencegah di masa depan atau di saat ini kamu jadi tidak bisa konsisten ya. Yang pertama, kita tuh sulit konsisten karena adanya distraction atau kita tuh terlalu banyak yang mau kita kejar gitu ya. Jadi kita nggak fokus kepada satu, tetapi kita tuh terlalu banyak yang mau kita capai ya. Jadi akhirnya kamu kewalahan sendiri dan akhirnya tidak bisa konsisten seperti itu. Misalnya contoh kayak saya di podcast nih. Kenapa bisa konsisten? Salah satunya adalah karena saya tahu, saya kan juga punya pekerjaan yang full time seperti itu. Kalau saya punya terlalu banyak hal yang dikerjakan, akhirnya malah jadi nggak ada yang selesai. Jadi akhirnya saya pilih satu platform yang jadi kekuatan saya seperti itu. Kekuatan saya itu ada di audio sebenarnya. Jadi terkait kalau misalnya bikin video itu saya ngerasa kurang terbiasa sama prepare-nya banyak gitu ya. Sedangkan kalau audio kan simpel ya, kita nggak perlu touch up dulu
Nggak perlu beres-beres apa dulu, nggak perlu setting-setting yang terlalu berat, tapi langsung rekaman. Terus juga ya jadi saya seneng dengan audio, makanya saya bikin podcast. Ya udah, akhirnya dari situ saya fokus di podcast sampai akhirnya waktu itu saking konsistennya sempat jadi eksklusif ya di Spotify waktu itu, dapat kontrak eksklusif. Terus juga dapat penghargaan juga dari Spotify di tahun lalu. Jadi sangat-sangat luar biasa kekuatan konsistensi ini gitu. Jadi yang pertama adalah kamu harus fokus ya. Jadi jangan terlalu banyak dan kurangi distraksi. Jadi ada gangguan apa, kamu harus kurangi. Misalnya lagi fokus nih ngerjain podcast, ya jangan disambi ngapa-ngapain gitu. Misalnya kayak tiba-tiba ada notifikasi handphone gitu ya, ngeganggu kita dalam mengerjakan sesuatu, ya di mute dulu handphonenya atau di airplane mode gitu ya, biar bisa fokus. Atau misalnya kita udah punya goal, mau konsisten jalan ke sana, tertarik nih main games dulu apa segala macam, sampai akhirnya malah kita tidak mengejar hal yang utama dalam diri kita ya. Terus satu lagi yang mau saya share gimana cara biar kita bisa tetap terus konsisten, itu adalah motivasi internal over dari motivasi eksternal ya. Jadi yang untuk membuat kita konsisten, motivasi itu utamanya harus dari internal diri kita ya, untuk diri kita, untuk kita bisa kepuasan dalam diri kita lah. Bukan kita kayak ngejar hal-hal yang terkait eksternal. Kayak misalnya, wah aku mau dipuji orang, aku mau misalnya angka YouTube-ku atau angka podcast-ku sekian kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang eksternal lah ya, hal-hal eksternal di luar diri kita yang mau kita capai. Tapi dari pengalaman saya dan waktu itu juga pernah dibahas juga oleh Alexandro Ruby, salah satu content creator juga, salah satu podcaster juga dari 30 Days of Lunch gitu. Kalau kita ngejar motivasi eksternal itu kayak nggak ada habisnya dan kadang bikin kita capek sendiri gitu. Ya kok belum tercapai angka sekian, kok belum tercapai gini gitu segala macam. Tapi kalau kita punya motivasi internal dari dalam diri bahwa untuk kita mau membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu ya untuk diri kita, untuk progres diri kita, target kita ya kita mau jadi lebih baik daripada yang sebelumnya, dari hari kemarin. Jadi fokus pada progres misalnya kayak gitu, itu akan membuat kita lebih terpacu gitu ya untuk mengerjakan. Terus kayak misalnya contoh saya bikin podcast kayak gitu ya karena motivasi internalnya gitu ya. Salah satunya saya senang sharing gitu. Saya senang sharing, ini jadi salah satu bagian aktualisasi diri saya. Terus saya bisa jadi inspirasi buat banyak orang. Dan saya merasa podcast ini juga menjadi satu amal jariah buat saya, di mana bisa bermanfaat terus buat orang, buat kehidupannya. Dan juga saya punya kayak motivasi internal itu, podcast ini tuh saya lihat kayak sebagai legacy buat saya atau peninggalan lah buat saya untuk anak cucu saya kelak gitu, untuk mereka kalau misalnya nanti mendapatkan tantangan dalam hidup dan punya berbagai macam pertanyaan dalam pikirannya untuk melewati kegalauan di usia muda, udah ada bapaknya nih yang ngebikin berbagai macam episode yang bisa didengerin dia untuk mendapatkan inspirasi dan jawaban buat hidupnya gitu. Itu salah satu yang jadi motivasi internal juga buat saya. Dan motivasi internal itu lebih kuat daripada motivasi eksternal dan lebih long last juga ketika kita punya motivasi secara internal. Nah sekarang pertanyaannya, kamu udah punya motivasi secara internal belum untuk kamu mencapai tujuanmu? Nah jadi itu ya, kita harus terlepas dari distraksi dan juga harus bisa fokus untuk bisa tetap konsisten kayak gitu
ya. Jadi fokus aja dulu satu habit, mau ngebangun konsistensi terkait apa gitu. Misalnya, aku mau bulan ini fokus konsisten untuk olahraga. Bulan depan fokus ke misalnya creating konten misalnya. Nah, dibagi gitu bulannya untuk fokusnya. Jadi bulan pertama kamu udah ngebangun habitmu untuk jadi konsisten dalam berolahraga. Ketika udah jadi habit, kamu tambahin lagi selanjutnya di bulan selanjutnya fokus ke habitmu sebagai konten kreator misalnya, dan seterusnya, sehingga misalnya setahun setiap bulan kamu bikin satu habit, dalam setahun kamu udah punya 12 habit baru ya. Tapi kita nggak bisa kayak dalam satu bulan langsung mencoba membangun 12 habit secara bersama. Nah, itu yang agak sulit ya. Jadi fokus dulu satu sehingga kita bisa menjadikan itu sebuah konsistensi ya. Dan juga cari motivasi internal dalam diri ya, untuk kita bisa tetap terus konsisten dan tetap terus semangat untuk mencapai tujuan kita ya. Dan terakhir, saya juga saya sama tim lagi mikir ya, saya sama tim lagi punya plan untuk nanti mungkin di pertengahan Januari mungkin ya, atau di awal Januari itu kita mau bikin kayak sebuah event. Tapi kalau biasanya saya ngebawain webinar, kali ini saya juga mau ngundang kayak teman-teman yang pendengar podcast pengembangan diri yang sudah pernah dengar dan juga sudah praktek apa ilmu yang saya sharingkan di podcast pengembangan diri, yang dimana udah kayak 600 episode ini saya share. Saya mengundang kamu untuk juga bisa share apa pelajaran yang kamu dapat ya dari podcast pengembangan diri, dan bagaimana kamu mempraktekannya dalam hidup dan bagaimana impact-nya dalam hidupmu. Tujuannya kami bikin event ini untuk bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi untuk bisa buat hidupnya jadi jauh lebih baik. Jadi mungkin perlu perspektif juga dari teman-teman yang udah praktek ilmu pengembangan diri ini untuk ke banyak orang lainnya ya. Nah, kalau kamu mau join untuk sharing hal ini di event nanti mungkin di awal Januari ya, kamu bisa isi Google Form yang ada di deskripsi di bawah ini. Kamu bisa masuk. Nah, kamu bisa share tuh ya data kamu, nama, email, nomor handphone atau WA, terus pelajaran apa yang kamu dapat dari self dev, terus gimana kamu mempraktekannya dalam hidup dan hasilnya gimana. Nanti kamu bisa ceritain di Google Form itu. Oke. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa share juga ke orang lain agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Thank you semua. Never stop learning because life never stop teaching.